awal-awal sekali pandemi, memang perhatiannya Komnas Perempuan itu langsung pada dua hal ya. Yang pertama adalah kerentanan perempuan untuk terpapar pada virusnya. Ya, yang kedua adalah dampaknya sendiri dari situasi pandemi dan penanganannya. Gitu. Nah, kalau kenapa kita khawatir dengan perempuan terpapar itu karena kan sebagian besar perempuan dia kalau kita lihat dari data yang ada itu bekerja di sektor-sektor yang sifatnya servis ya, jasa, dan itu biasanya pasti garda terdepan kayak resepsionis ataupun customer service gitu, atau teller ya kalau di bank gitu. Dan kita tahu bahwa memang salah satu outbreak pertama ya di bank dari teller gitu misalnya. Dan juga perhatian kita memang pada petugas medis, tapi selain dokter-dokter juga banyak perawat, dan juga di situ banyak lagi petugas-petugas lainnya. Hasil survei Komnas Perempuan ya yang kita lakukan di awal-awal, kan survei online-nya itu di bulan April dan Mei. Itu 1 dari 3 responden yang perempuan terutama yang mengatakan bahwa dia bekerja lebih panjang durasinya dari 3 jam sehari, meskipun laki-laki dan perempuan bilang bahwa mereka sama-sama terlibat dalam pekerjaan rumah. Itu yang menyatakan bahwa mereka mengalami stres, kebanyakan perempuan. Karena semua orang berada dalam satu ruangan yang bersama gitu, untuk keluarga-keluarga yang sedari awal sudah memiliki masalah itu kan jadi semakin tegang. Bisa dilihat dari hasil survei Komnas Perempuan, jika pasangannya sudah berusia lebih dari 40 tahun dan anak-anak mereka juga sudah jelang dewasa, tingkat ketegangan tuh lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang usia 30 tahun ke bawah dengan anak yang masih muda ya, anak yang masih muda, penghasilannya di bawah 5 juta per bulan plus penambahan pengeluaran yang harus dilakukan di masa pandemi. Dari risiko kehilangan pekerjaan akibat pandemi itu tingkat ketegangan di dalam keluarganya lebih tinggi. Dan dari responden juga mengatakan bahwa mereka sebetulnya semakin sering mengalami kekerasan, terutama bentuknya kekerasan psikis ya, saling memarahi. Itu ada 900 lebih pengaduan yang sudah masuk. Memang ini jumlahnya lebih tinggi ya dan dibanding tahun sebelumnya. Dan biasanya itu sekitar 100 sampai 200 per bulan pengaduan di Komnas Perempuan. Komnas Perempuan kami sudah menduga ada kemungkinan kita anomali. Karena pertama, tidak semua orang di Indonesia ini punya gadget ya dan memahami cara menggunakan alat komunikasi untuk pengaduan. Misalnya, orang nggak tahu dia harus telepon kemana. Jadi ketika banyak layanan yang langsung pindah daring, itu justru menyulitkan sebetulnya dibandingkan memudahkan di banyak tempat. Di Komnas Perempuan menunjukkan bahwa yang punya akses komunikasi dan juga mengetahui cara penggunaan komunikasi, misalnya yang berpendidikan tinggi, 80%-nya tuh nggak mau melapor kasus yang dia hadapi. Macam-macam alasan ya. Termasuk bahwa juga mereka merasa segan untuk melaporkan kasus itu. Kalau yang mau melaporkan tapi nggak bisa, mereka ada menyebutkan saya ingin melapor tapi saya nggak tahu kemana gitu. Tapi kebanyakan 80% bilang kami nggak mau melapor. Seperti itu. Tetapi saya pikir dia justru semakin menguat di masa pandemi ya, kecurigaan kami sebetulnya, karena pada masa sebelum pandemi kan orang punya outlet yang berbeda ya. Dia bisa bekerja, dia bisa keluar, bisa curhatan, bisa pengalihannya cukup banyak gitu. Nah, dan ketika ini kan masa krisis juga sebetulnya masa uji coba ketahanan di dalam ininya ya, berpasangannya ini gitu. Jadi semua hal yang dulu sebetulnya bisa termoderasi mungkin ya gitu. Tiba-tiba semua orang harus ada gitu atau dialihkan gitu. Nah, semua harus ada dalam satu waktu di waktu yang bersama.
Kalau KDRT, kalau yang biasanya yang dilaporkan Komnas Perempuan itu bentuknya udah penganiayaan berat ya, kebanyakan ya yang masuk ke dalam Komnas Perempuan. Nah ini 29%-nya itu atau 100 berapa itu 100 ini lagi ngomong tentang kekerasan seksualnya, jadi sekitar 29% dari KDRT itu bentuknya kekerasan seksual. Dan ini terutama terjadi pada anak perempuan ya, dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Jadi sebetulnya kasus kekerasan seksual oleh suami terhadap istri jarang sekali dilaporkan, sekalipun ada. Tetapi kalau dalam isu kekerasan seksual di KDRT lebih sering adalah terhadap anak perempuan. Dan oleh anggota keluarganya, bisa oleh ayahnya, ayah tiri, paman, kakek, macam-macam lah itu. Karena kalau di dalam undang-undang KDRT kita karena memang masih punya hubungan darah atau tinggal satu atap ya, berbasis online itu terutama oleh mantan pacar ataupun pacar ataupun juga orang-orang yang gitu ya. Ya bisa sexual revenge gitu ya, ataupun yang lainnya bullying gitu kan.